Sampai atas. Buka, tutup. Udah bisa metik mangga nih Mas Rizal. Ya, bisa. Diri, satu, turun, pelan. Lagi. Oke, dua, turun pelan. Lagi. Dia dicondongkan dulu badannya, Pak. Ya, condong. Oke. Oke. Yuk, coba jalan, Pak. Udah bagus sekali ini. Oh iya Mas Rizal. Bagus. Tangannya bagus juga. Udah bisa genggam-genggam dong. Bulan depan udah manjat pohon nih. Oh, udah. Ya, Pak ya. Nah, tangan yang stroke angkat coba. Pak, tangan yang stroke angkat yuk. Sampai atas. Buka, tutup. Udah bisa metik mangga nih Mas Rizal. Ya, bisa. Coba buat gini, Pak. Asik. Hai. Nyuri mangga udah bisa ini. Iya, cuman kalau megang duit cepet ini, Pak. Lebih cepat. Megang duit. Oke. Kursinya di double. Aduh, repot-repot. Oke. Dia dari duduk di bawah sampai berdiri sendiri sudah bisa. Udah bisa ya Mas Rizal. Cuman keseimbangannya kurang. Jalan yang setapak ini belum bisa. Oh, masih belum bisa. Coba jalan setapak dulu yang kayak gitu yuk. Yuk saya jaga. Nah, tuh masih goyang ya. Senjata kalau dilepas ini. Iya, oke. Senjata. Oke, dah balik Pak, istirahat aja. Nah, sini aja Pak. Dia badannya ditempel ke belakang ya, biar ngurangin beban. Nah, dah. Oke. Ibu, kalau boleh tahu, awal Bapak bisa kena stroke itu gimana? Awalnya sih dia pas mau berangkat kerja itu masih belum apa-apa, maksudnya istilah masih biasa gitu. Pas mau berangkat tiba-tiba saya juga dikabarin dapat telepon sore jam 5, katanya Bapak udah ada di rumah sakit, katanya gitu. Nah saya langsung berangkat ke rumah sakit di daerah Cibitung, Mitra Plumbon Cibitung. Nah pas sudah saya ke sana dia udah ada di IGD, udah nggak kenal sama saya aja, nggak kenal sama anaknya, nggak kenal gitu. Nah terus saya kata dokternya, Bu, ini hasil scanningnya atau pembuluh darahnya udah pecah di otak, udah menyebar ke 6 lapis kata gitu. Jadi harus buru-buru besok harus tangani operasi gitu. Terus saya ya udah dok, gimana pokoknya yang terbaik aja gitu. Pas besoknya langsung ditanganin operasi. Cuman posisinya emang agak lama dia sadarnya gitu. Udah disedot gitu. Cuman emang si dokternya ngomong, Bu nanti selesai operasi Bapak ngalamin kena stroke kanan, sama ngomongnya agak cadel, sama ingatannya lupa gitu. Oh iya dok, ya dok gitu. Yang penting kita berdoa aja Bu, semoga mudah pas operasinya Bapak tensinya nggak tinggi gitu. Bapak Bu, bulan kapan bulannya? Tanggal 22 Oktober. Stroke pertama Bu? Iya emang baru itu, makanya kemarin nggak istilah kita nggak nyangka bahwa dia mau kena stroke begitu. Emang pas kita udah selesai pulang juga, ini gimana Bu nanti kalau udah selesai dok, Ibu di sini juga ada terapi, tapi kayaknya dok kita kalau terapi untuk di sini kayaknya kita nggak bisa. Posisinya rumah kita jauh banget dok, dari Jakarta ke sana kita aja hampir 2 jam saya gituin. Mungkin nanti saya mau ngambil orang terapi tapi untuk di rumah aja. Oh ya nggak apa-apa Bu, itu katanya terserah Ibu, itu kalau untuk yang terbaik ya nggak apa-apa katanya gitu. Tahu Indomaret dari mana? Ini temennya anak saya kan waktu itu kata pernah pakai juga. Siapa itu Bu? Namanya si katanya dia pakai terus katanya dia udah sembuh dari saya tahu itu yang anak yang si itu dia emang waktu itu bener-bener emang nggak bisa jalan bener-bener sampai pas nikahannya juga emang nggak bisa jalan. Tapi itu setelah itu dia sekarang malah istilah udah bener sehat walafiat udah. Makanya ya udah pokoknya kita cari yang bener-bener emang udah kenyataan begitu saya ngomongnya gitu. Ya udah anak saya yang nyari makanya, tapi bilang kita nggak bisa kesana deh, suruh kesini aja yang itunya, ya gitu. Berarti Bapak dulu setelah dirawat di rumah sakit itu kondisinya bed rest total Ibu? Iya nggak bisa, dari pas pulang dari kita dirawat seminggu di rumah sakit, itu pas turun dari mobil aja kita emang dia benar-benar nggak bisa buat ngumpakin kaki aja nggak bisa, jadi digotong gitu.
awal Bapak bed rest, terus alhamdulillah udah bisa jalan. Iya. Nah, gimana tanggapan itu? Ya makanya saya bilang alhamdulillah, makanya istilahnya, makanya waktu kemarin baru 1 bulan kita ikut terapi, terus ini kayaknya tanggung kalau misalnya itu udah kita tak perpanjang lagi sebulan lagi gitu, lebih istilahnya lebih benar-benar jadi dia lebih jalannya biar agak lancar begitu, buat kesehatan dia jadi lebih baik lagi gitu. Tapi Ibu nyangka nggak Bapak nih bisa jalan lagi? Sebenarnya sih waktu ini katanya agak lama, makanya saya bilang pas giran di sini udah mau 2 minggu ya udah selesai pas terapi, makanya dia alhamdulillah pas terapi udah bisa mulai ngelangkah, katanya bisa belajar. Emang awalnya cuma dipegangin satu, terus lama-lama dia belajar sendiri. Kita pegangin, liatin dari belakang, takutnya dia ini tuh bisa cuman pokoknya biar sekarang juga kalau dia biar jalan kita ngikutin dari belakang, soalnya takutnya dia oleng apa-apa gitu. Nah Ibu sejauh ini sama Mas Rickson sama Putri gimana Ibu? Mungkin ada keluhan atau gimana? Ya enggak sih, makanya bapaknya juga ngomong gini, katanya enak, katanya Masnya katanya diajarin gini katanya gitu. Enak Mas katanya, kalau Mas katanya diajarin berdiri gini jalan begitu. Ya dia. Kalau emang posisinya dia udah misalnya kita udah sebulan nggak ada reaksi apa-apa, kita juga ini posisinya kan pas sebulan kok dia udah agak bisa, makanya udah kita perpanjang lagi dia sebulan gitu. Iya makanya alhamdulillah gitu, dia juga semangatnya emang bener-bener pengen jalan, pas dibantu ini jadi istilahnya ketemu deh istilahnya begitu, jadi ngepas gitu. Ini kan Mas Rickson datang pulang kan pasti ada program dan tujuannya. Iya. Dan dari awal tuh Mas Rickson melihat dan targetnya apa pasti pengen disampaikan sama Mas Rickson. Jadi ini dari awal Bapak ini kan sama sekali bed rest ya. Iya. Nah, dari awal pertemuan saya menilai, terus diinspeksi bahwasanya ini bakal cepat karena semangat Bapak pun luar biasa juga. Iya. Terus Bapak mengikutin apa-apa saja, biarpun agak nakal ya, jalan-jalan sendiri dia ya. Iya, berlebihan deh nih, semangatnya berlebihan. Iya, tapi itu yang buat dia cepat. Ya, dia bisa ngikutin edukasi saya, biarpun berlebihan, tapi ini dia sekarang udah bisa jalan. Alhamdulillah. Lari bentar lagi lah Bu. Manjat pohon 2 bulan lagi ya. Oke, jadi coba buat Pak latihan kita dari awal tadi, mulai dari tidur, angkat pantat, terus yang sekuat yang begini, oke, terus yang gini, yuk coba. Coba ulangi. Ada yang mana dulu mana? Dari tidur. Tidur dulu. Coba tidur. Tunjukkan Pak. Iya, itu juga Jago kalau deh nih. kalau pagi suka sama dia dituin, ketemu malah itu dulu katanya latihan dulu gitu. Yuk, angkat pantatnya Pak. Seperti ini. Nah, kaki yang sehat tumpu dia yang sakit. Nah, angkat tinggi. Nah, udah nggak goyang, biarpun sedikit masih ada ya. Ini fungsinya untuk apa Mas Rickson? Memperkuat otot dasar panggul. Balik Pak, yang begini. Oke. Capek bapaknya ya Mas Rickson. Udah lasak dia. Nah, oke. Yuk, gini, tangannya gini. Nah, yuk sampai 5 kali. Ini juga tujuannya memperkuat otot-otot kaki. Duduk Pak sampai 5 kali, yuk. Nah, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Yuk, diri Pak. Diri sendiri coba, yuk. Oke. Nah, oke, dah istirahat Pak, cukup. Udah paten, dah. Aku mau nanya Mas Rickson. Iya. Apa sih strategi Mas Rickson biar bikin Pasien ini seperti ini. semangat buat latihan, timbul rasa-rasa apa ya, pengen sembuh lagi? Sebenarnya fisioterapinya harus pintar mengedukasi, terus dan kemauan pasiennya juga harus. Itu yang paling penting, semangat pasien, ya kan Pak? Semangat kan? Semangat bilang lu Pak. Iya. Terus pun dia kan dia ada cerita harus segera bekerja, itu juga faktor penguatnya, anak-anaknya juga. Keluarga pelan-pelan. Iya, tapi sejauh ini bagus kok. Bapak, harapan kedepannya apa lagi? Biar jadi PR untuk Mas Rickson nih, biar kita kejar ya Mas Rickson ya. Mau naik motor. Pengen naik motor juga kan.
jalan-jalan pagi. Mungkin kalau kerja kalau saya udah tinggal 5 tahun lagi jadi udah bebasan aja. pengennya keluar gitu, keluar. Jalan keluar Iya, boleh Pak. Enggak, sebenarnya kalau permintaan pasiennya naik motor, kita bisa naikkan. Motor masih Belum, ya naik motor udah bisa kok. Besok udah bisa naik motor, Pak. Bawa motor yang belum. Bapak katanya masih ada kebas ya Pak? Ini kan kebasnya ada yang belum, yang ini Gimana, di mana, Pak? Ini tebal semua. Itu Kiri, kakinya. kiri. Kanan, kanan. Ini belum hilang. Itu kenapa Mas Rikson? Belum total perbaikan di otaknya. Belum total. Itu nanti intervensi dokter, terapi obatnya. Beda kondisi kayaknya enak, kayaknya beda, pegangnya beda. Belum ada rasa gitu, rasa ada tapi belum begitu banyak. Itu nggak apa-apa, mungkin modelnya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti seiring bagus Iya yang kan di sini situ. kan semuanya sekanan dari Nanti sini bagus. sampai kaki. Yang penting aktivitasnya dulu kita kejar, Pak, kan? Kekuatan ototnya udah pas, tinggal keseimbangan aja deh. Keseimbangannya kurang. Apa nih Mas Rikson program di rumah untuk Bapak? Sekarang udah tinggal latihan, fokusnya penguatan di kaki sama keseimbangan, yang terutama keseimbangan. Sip. Bapak latihan keseimbangannya sudah diajarin belum sama Mas Rikson? Udah. Diulang kayak mana? Coba tunjukin. Tadi. Oh, yang kayak tadi ya. Oke, sip. Iya, itu masih diambil sama kakinya yang Kalau suruh kaki emang kalau diangkat. sendiri saya belum berani gini dan gini kan. Ya, itu baru tadi, iya. Angkat satu kaki. Nah, latihan jinjit ada Mas Rikson? Itu udah jadi latihannya di rumah sendiri. Kalau itu diulang ya Pak ya, biar kuat Iya. kakinya. Nah, kenapa beda kaki kiri dan kanan? Karena yang sebelah kanan ya, itu masih belum kembali nilai ototnya sekuat yang kiri. Nah, Bapak harus mengulang latihannya yang diberikan Mas Rikson. Itu nanti kembali seperti biasa. Banyak ngomong, dan kalau lidah kan berat tuh. Iya. Bapak ngunyahnya di sebelah kanan, banyakin ngunyah di sebelah kanan. Kalau gosok gigi, umur-umurnya ke sebelah kanan ya. Coba ya. Itu aja untuk buat lidah di bagian oralnya ada latihan ya. Saya bisa pulih stroke dengan Indo Home Care. Woi, Mantap.